Shalom teman-teman, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami bisa bangun pada pagi hari ini. Itu semua hanya berkat kasih karunia-Mu. Sekarang kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga hamba-Mu ini bisa menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Berkati kami yang mendengarkan, sehingga kami bisa mengambil amanat dari renungan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini akan diberi judul Cinta Mati, yang diambil dari kitab Ulangan pasal 8 ayatnya yang ke-14 hingga ke-18. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, sebab direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepada airnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Belakangan ini kasus bunuh diri, self-harm, dan sejenisnya semakin meningkat, bahkan meresahkan masyarakat. Fenomena ini terjadi tidak hanya di Indonesia, teman-teman, bahkan di seluruh belahan dunia. Mengapa kasus ini bisa terjadi dan semakin marak? Banyak faktor yang menyebabkan. Bisa karena faktor dari dalam diri, yaitu kesulitan mengelola emosi dan pikiran. Bisa juga karena tekanan dari luar, tuntutan profesi, pendidikan, atau pekerjaan. Tidak sedikit orang yang bunuh diri tersebut adalah orang-orang yang berpendidikan dan mapan. Bahkan tak jarang kita menemui orang-orang yang melakukan bunuh diri atau self-harm itu seumuran sama kita, anak SMA, bahkan SMP. Secara jasmani mereka ini mungkin hidupnya sangat nyaman, sangat tentram, tapi secara rohani mereka ini sangat kering, mati dalam kesia-siaan. Firman kita pada pagi hari ini menyapa kita agar tetap mengingat Tuhan dalam hidup kita. Seperti perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, tempat yang sudah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang Israel, yang penuh dengan berbagai makanan dan segala hal yang mereka butuhkan dengan tidak kekurangan. Musa mengingatkan agar mereka tidak melupakan Tuhan dan menganggap bahwa semua yang mereka peroleh merupakan kasih karunia Tuhan. Apa yang didapatkan oleh bangsa Israel bukan merupakan hasil kekuatan dan usaha mereka, melainkan karena Tuhan yang sudah menuntun mereka dan selalu mengasihi mereka dalam setiap saat. Musa juga selalu mengingatkan bangsa Israel untuk melihat atas perbuatan Tuhan dalam kehidupan mereka, supaya bangsa Israel tidak terlena akan kenikmatan dunia, nafsu dunia, atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga bangsa Israel melupakan Tuhan, melupakan bahwa semua itu berkat dari Tuhan. Karena terkadang manusia, jika sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, sudah menikmati kenikmatan dunia ini, terkadang ia akan melupakan Tuhan, sumber dari segala apa yang dia dapatkan. Nah, seringkali ini kita alami loh teman-teman. Kita lebih mencintai kenikmatan dunia dan melupakan Tuhan. Kita sangat cinta mati dengan kenikmatan yang akhirnya membuat kita mati rohani. Kita meninggalkan Tuhan, kita melupakan Tuhan, dan kita hidup dalam dosa. Nah, apalagi kita sebagai remaja-remaja yang mungkin baru menemukan kenikmatan di dunia ini, memiliki banyak relasi, banyak teman, yang mungkin membuat kita tidak bisa meluangkan waktu untuk Tuhan.
pada akhirnya kita menikmati kenikmatan dunia itu, tapi kita jauh dari Tuhan. Kita melupakan Tuhan. Kita terlalu mencintai dunia kita terlalu menikmati kenikmatan yang Tuhan berikan sehingga kita lupa siapa yang memberi kenikmatan itu. Tuhan memberikan kenikmatan bagi kita, anak-anaknya, supaya kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Bukannya hanya menikmati berkat Tuhan saja, tapi kita melupakan Tuhan, kita bahkan melenceng dari jalan Tuhan. Tapi kita seharusnya cinta mati juga kepada Tuhan yang telah memberikan kenikmatan ini. Ya, meskipun itu bukan kenikmatan dunia yang berbau hal negatif ya teman-teman, tapi kenikmatan dunia atas berkat-berkatnya yang positif dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk mulai melepaskan rasa cinta mati kita akan kenikmatan dunia dan mulai mengingat diri dengan cinta mati kepada kasih Tuhan, karena kasih-Nya lah yang menghidupkan kita. Cinta mati pada kenikmatan dunia akan fana, tetapi cinta mati kepada kasih Tuhan akan menghidupkan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur kami bisa merenungkan sedikit dari firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya kami bisa meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia Tuhan, kami bisa lebih mencintai akan kasih setia-Mu Tuhan, kami bisa merasakan kasih-Mu sungguh besar pada kehidupan kami Tuhan, sehingga kami bisa meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang berbau negatif Tuhan. Pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu ini untuk menjadi garam dan terang dunia Tuhan. Berkati kami Tuhan yang mungkin akan melanjutkan sekolah kami Tuhan, dan setiap ujian kami serahkan hanya dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami Tuhan sehingga kami tidak tergoda oleh roh-roh jahat ya Tuhan dalam melakukan ujian nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.